ya. Kemudian selanjutnya adalah manajemen penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana. Jadi pada fase ini Pak merupakan fase pasca bencana ya. Jadi setelah selesainya bencana. Jadi karena kadang manajemen itu diabaikan ya pada saat bencana. Kenapa saya katakan manajemen diabaikan? Karena semua serba ekspres ya, harus cepat, tepat, baik pada aspek berpikir maupun pada aspek tindakan. Nah, pada fase peralihan itu dari bencana dengan pasca bencana kadang itu menimbulkan beberapa konflik interest ya. Mungkin kalau kita lihat pasti ya, karena kadang ada banyak kepentingan di dalam, apalagi ini kaitannya mungkin kaitan-kaitan yang sifatnya skala besar, sehingga yang menjadi korban itu siapa? Yang menjadi korban itu adalah uh, apa orang yang terdampak dari korban bencana tersebut. Dan saya kira kalau kita melihat pemberitaan-pemberitaan media ya, kalau berkaitan dengan kebencanaan, entah ya itu sifatnya bantuan misalnya bencana dan sebagainya, itu kadang masih uh, ada beberapa hal yang diselewengkan. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai kebencanaan itu, hampir semua wilayah di Indonesia uh, itu memiliki potensi untuk terjadinya bencana, sehingga mau tidak mau kita harus siap dengan hal tersebut. Nah, jadi ini ada beberapa contoh, ada beberapa titik kalau kita mapping uh, bencana-bencana yang uh, potensi untuk terjadi di beberapa daerah. Ada gempa bumi misalnya, kemudian ada banjir, kebakaran hutan, uh, badai, kekeringan, tsunami, longsor, gunung berapi, konflik sosial dan sebagainya. Ini kalau kita mapping hampir semua daerah merata ya. Jadi potensi-potensi yang ada di setiap daerah mengalami masalah bencana itu punya potensi yang sama. Nah, jadi pertama emergency and disaster itu. Jadi kalau kita berbicara mengenai kebencanaan seperti topik yang ada sebelumnya, bahwa emergency dan disaster itu beda ya. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai emergency, kita berbicara mengenai the risk ya, risiko yang kemungkinan bisa terjadi, sehingga manajemen yang tidak bagus terkait dengan penanganan suatu bencana itu bisa berakibat fatal ya. Kemudian untuk disaster itu the risk atau risiko yang sifatnya ekstra ya. Jadi dia skalanya lebih besar dari emergensi itu. Jadi emergensi itu mungkin pada skalanya masih bisa kita tangani, tetapi kalau kita berbicara mengenai disaster di luar dari kemampuan kita, sehingga pada saat terjadinya disaster itu semua komponen yang bisa berkontribusi terhadap pelaksanaan itu harus diminimalkan. Karena kenapa? Lokal wisdom yang ada di dalam apalagi namanya komunitas itu, bahkan pemerintah atau mungkin bahkan skala nasional kadang tidak mampu menangani hal tersebut, sehingga dibutuhkan dari apalagi namanya dibutuhkan tenaga-tenaga dari luar untuk menangani masalah bencana tersebut atau disaster tersebut. Nah, ini kalau kita review, ini terjadinya bencana itu ada bahaya, kemudian ada kerentanan, kemudian ada risiko bencana, ada faktor predisposisi ya atau pemicu sehingga terjadi bencana tersebut. Jadi bencana itu kalau kita dari pembahasan sebelumnya ada yang sifatnya man-made, ada natural made ya, artinya ada yang buat bencana itu karena buatan manusia, dan ada bencana itu karena kejadian alam ya. Kejadian alam misalnya
letusan gunung Merapi, longsor, tsunami dan sebagainya. Kalau man-made buatan manusia mungkin misalnya ada bom, uh, apa uh, kerusuhan dan sebagainya. Bahkan misalnya di beberapa negara-negara maju itu ada yang misalnya ledakan nuklir ya. Kemarin yang terakhir kalau tidak salah kejadian itu terjadi misalnya di Jepang adanya ledakan nuklir. Jadi ketika terjadi bencana itu tentu kita berbicara mengenai risiko. Dari risiko itu ada bahaya dan kerentanan. Jadi ini seperti sisi mata uang ya yang tidak bisa kita pisahkan satu sama lain. Mungkin berbeda tetapi dia berada dalam lingkup yang sama. Jenis-jenis kebencanaan ini ada banyak ya. Tapi kalau kita melihat ini lebih banyak memang bencana itu merunut kepada keilmuan apalagi namanya geologi ya lebih banyak. Jadi saya kemarin itu ambil magister kebencanaan itu sebenarnya ada di Fakultas Kedokteran ya. Tapi sekarang ini saya dengar-dengar bencana itu sudah pindah ke Fakultas Teknik karena mungkin keilmuannya lebih dekat di sana. Jadi kalau kami kemarin itu belajar mengenai bencana itu lebih banyak kepada apalagi namanya magister emergency disasternya ya. Jadi kita berbicara mengenai emergensinya lebih banyak mengenai emergensinya pada saat terjadi misalnya bencana, di mana perangnya perawat, di mana perangnya tenaga kesehatan dan sebagainya. Jadi kita kembali bahwa jenis-jenis bencana itu ada geologi, ada hidrometeorologi, ada biologi, sosial, teknologi dan lingkungan. Tetapi hampir dari semua ini paling tidak kita mengetahui kulit luarnya ya. Geologi itu apa misalnya terjadi gempa bumi, kemudian hidrometeorologi itu apa, ada banjir, topan dan sebagainya. Biologi ada misalnya epidemi penyakit seperti misalnya COVID-19, kemudian teknologi, kecelakaan transportasi misalnya kecelakaan pesawat, kecelakaan kereta api dan sebagainya. Kemudian terkait dengan lingkungan ada kebakaran hutan, pembunuhan hutan dan sebagainya. Kemudian sosial misalnya konflik, terorisme dan sebagainya ya. Kita masuk kepada manajemen bencana itu. Manajemen bencana itu mengacu kepada manajemen risiko bencana ya. Manajemen risiko bencana ini artinya apa yang kita lakukan untuk mencegah terjadinya bencana. Karena kalau kita melihat ibaratnya kita seperti laboratorium bencana ya. Jadi hampir semua bencana yang ada di luar negeri itu pernah terjadi di Indonesia ya. Jadi makanya orang dari luar di sana berbondong-bondong untuk melakukan penelitian terhadap bencana. Karena kenapa? Semua bencana itu bisa ditemukan di Indonesia ya. Karena kita punya apalagi namanya berdasarkan data dan statistik itu kita berisiko ya untuk mengalami semua bencana yang kemungkinan bisa terjadi. Sehingga perlu ada mitigasi, perlu ada kesiapsiagaan ya. Jadi di aspek bencananya itu tadi. Jadi kalau kita berbicara mengenai apalagi namanya kesiapsiagaan itu ada pada tahapan pra bencananya ya. Jadi sebelum bencana itu terjadi harus ada mitigasi dan kesiapsiagaan. Mitigasi itu bagaimana ya? Seperti misalnya penjelasan yang ada sebelumnya, mitigasi itu adalah bagaimana kita melakukan persiapan untuk menghadapi potensi-potensi terhadap terjadinya bencana. Contoh misalnya kita membuat sistem atau polanya. Ketika terjadi bencana, ada titik kumpul yang misalnya bisa kita tempat untuk berkumpul. Itu namanya jadi persiapan. Jadi tidak pada saat bencana misalnya, di mana kita kumpul jadi semua orang apalagi namanya panik ya. Jadi kalau Anda pernah mengkaji flashback ke belakang ketika terjadinya bencana misalnya di Jepang, itu semua masyarakatnya siap ya.
semua masyarakatnya siap. Jadi contoh misalnya pada saat bencana, apalagi namanya, eh, itu ada, apalagi namanya, ada peringatan alarm dini ya. Kalau dalam bahasa kebencanaan itu ada warning phase-nya ya, ada fase deteksi dininya. Eh, Kalau mau Anda lihat misalnya terkait dengan itu, coba mungkin nanti setelah selesai mata kuliah ini Anda cari filmnya, apalagi namanya film Korea, eh, apa itu, deklarasi recommended, yang ceritanya itu membahas mengenai terjadinya bencana di atas pesawat ya, yang ada apa, ada infeksi virus. Nah, jadi masyarakat Jepang itu di sana siap ketika misalnya pesawat yang apalagi namanya semua dideteksi ini mengalami infeksi virus, ingin lepas landas di Jepang. Nah, jadi semua warganya itu ada warning pace-nya, ada alarm bahwa akan ada bencana. Nah, jadi mereka sudah siap semua ya. Nah, jadi seperti itu, mitigasi seperti itu. Dan saya kira ini penting ya, karena kalau kita melihat hampir semua kejadian yang ada di Indonesia itu tidak ada yang siap ya. Uh, uh, Jangankan misalnya bencana yang misalnya skala besar, banjir saja misalnya yang biasanya kadang kita tahu, tetapi nanti kita akan apalagi namanya bereaksi ketika misalnya banjir itu datang ya. Jadi tidak ada deteksi dini, tidak ada mitigasi yang kita lakukan ya. Sehingga ini penting. Jadi apalagi namanya, kita sebagai tenaga kesehatan yang nanti ikut andil di situ tentu punya peran, dan perang itu nantinya berbeda-beda, sehingga setiap dari diri kita, khususnya kita sebagai perawat, harus mempersiapkan diri ya, harus inovatif, kreatif terkait dengan penanganan masalah tersebut. Nah, jadi itu tadi, jadi ada mitigasi pada saat pra bencana. Kemudian pada saat bencana ada manajemen kedaruratan ya. Nah, jadi pada saat bencana itu kita sudah tahu seperti yang saya katakan tadi, ketika misalnya kita terpapar, contoh apalagi namanya pada saat apa, terjadi tsunami misalnya, contohnya di Jepang itu saat terjadi tsunami tidak ada orang yang berkeliaran, semua tinggal di rumah ya. Beda pada saat misalnya kita kejadian bencana kemarin misalnya di Palu misalnya itu, orang tidak tinggal di rumah, semua lari ya, sehingga mereka terseret arus ya. Jadi mungkin ini salah satu contoh. Kemudian pada saat gempa di Jepang kemarin itu semua orang keluar. Kalau kita di sini pada saat gempa kita tinggal di rumah, tidak ada yang keluar ya. Jadi mitigasinya memang orang di luar di sana mereka sudah siap. Jadi walaupun mungkin potensinya sedikit berbeda dengan kita, tetapi orang siap ya. Jadi saya sharing berbagi pengalaman ya, kemarin kami pelatihan dengan orang dari Singapura eh, terkait dengan apa, manajemen kebencanaan ini. Ternyata mereka siap ya terhadap bencana. Walaupun misalnya kalau kita melihat tidak ada potensi bencana yang kemungkinan bisa terjadi di Singapura. Tapi toh kalau kita melihat mereka punya mitigasi sangat baik sekali ya. Bahkan kemarin pada saat kami ajak jalan-jalan, apalagi namanya keliling Makassar itu, mereka melihat apa, ambulans ya. Jadi mereka kaget lihat ambulans. Eh, Kenapa katanya orang sudah meninggal tetapi masih apa istilahnya, uh, istilahnya masih menyusahkan ya. Harusnya sebenarnya pada kondisi tersebut harusnya dilakukan pada saat misalnya pasien gawat darurat ya. Padahal kita terbalik di sini, kadang misalnya apalagi namanya gawat itu tidak ada yang apalagi namanya tidak seperti itu misalnya. Lain halnya misalnya pada saat kematian. Tapi ini kan budaya ya, kalau kita berbicara ini budaya, tapi paling tidak kita tidak merubah hal tersebut. Tapi mungkin ada beberapa yang negatif kita kurangi, positif kita
kita tingkatkan ya. Ah ini tadi manajemen kedaruratan. Jadi manajemen kedaruratan seperti misalnya pada saat banjir, apa yang kita lakukan? Jadi mungkin ada daerah-daerah yang kemungkinan apalagi namanya tinggi banjirnya itu lebih tinggi. Jadi mungkin ada tenaga lebih mungkin nanti dikerahkan ke sana ya. Jadi bentuk evakuasinya pun nanti bagaimana. Jadi ada sistem yang jalan pada saat misalnya bencana terjadi. Nah, ini yang dimakan dengan manajemen kedaruratan. Kemudian yang selanjutnya adalah manajemen pemulihan atau recovery. Ini dilakukan pada pasca bencana. Dan biasanya ini pada fase ini lebih sulit ya dibanding misalnya pada saat bencana. Karena pada saat bencana kan biasanya kekuatannya itu ekstra ya. Jadi ibaratnya keadaan manusia itu kalau diperhadapkan dengan masalah yang mengharuskan dia melakukan sesuatu, artinya tekanan itu besar, biasanya dia kuat, ya. Jadi di fase pemulihan ini biasanya kadang karena semua korban sudah mengerahkan tenaganya pada saat terjadi bencana, sehingga pada di fase pemulihan itu biasanya energi itu terkuras, ya. Sehingga ada yang misalnya apalagi namanya mengalami depresi dan sebagainya. Jadi bukan hanya aktivitas fisik ya, tapi mungkin psikologis pun itu nanti juga akan berpengaruh. Nah, jadi ini siklus kebencanaan. Jadi ada kesiapsiagaan, kemudian pada saat terjadinya bencana ada tanggap, pencegahan dan mitigasi, dan rehabilitasi. Nanti dibaca saja nih ya. Nah, jadi ini komponen-komponen yang ada di luarnya. Jadi pada saat bencana harusnya dimulai dari kesiapsiagaan, mitigasi ya, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, kemudian setelah siaga tentu kita nanti tanggap ya. Tanggap darurat ini nanti mungkin mencakup kepada manajemen kedaruratan ya. Jadi pada saat bencana tidak ada lagi misalnya miskomunikasi bahwa harus ke sini dan sebagainya. Minimal sebenarnya adalah manajemennya secara umum apa yang kita lakukan. Kemudian ini tahap pengurangan risiko. Kalau kita berbicara mengenai tahap pengurangan risiko, tentu yang ditekankan adalah ada pada tahap pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Jadi pada tahap ini mungkin perlu memang istilahnya kerja ekstra ya untuk meminimalkan dampak-dampak yang kemungkinan terjadi. Di mitigasi juga ini nantinya kita akan melakukan edukasi dan latihan itu tadi ya, terkait mengenai apa yang kita lakukan pada saat misalnya terjadi bencana, kemudian ketika diperhadapkan di luar dari apa yang kita rencanakan itu apa yang kita lakukan ya. Contoh misalnya dimitigasi bencana misalnya daerah yang biasanya banjir misalnya kita punya titik kumpul, tapi pada banjir yang datang ini titik kumpul kita pun kena banjir. Jadi ada alternatif, jadi ada apalagi namanya hal yang mungkin kita istilahnya kalau plan A, A gagal, plan B harus ada ya. Plan B gagal, plan C harus ada ya. Jadi seperti itu. Jadi secepatnya karena itu tadi di dalam kebencanaan itu semua serba ekspres, cepat dan tepat. Kemudian tahap pemulihan pun ini penting. Di tahap pemulihan ini semua sumber itu kita apalagi namanya semua potensi-potensi untuk meminimalkan itu kita harus serap, kita harus manfaatkan ya, seperti itu ya, kurang lebih seperti ini mungkin bagannya situasi normal ya. Jadi biasanya kalau kita berbicara mengenai situasi normal, kebutuhan masyarakat dengan ketersediaan sumber kebutuhan dasar dan pelayanan itu seimbang ya. Jadi dia seimbang. Kemudian kalau di situasi kedaruratan ini
kebutuhan masyarakat itu berbanding terbalik. Jadi biasanya lebih tinggi, apalagi namanya, eh, lebih berat kebutuhan dibanding ketersediaan. Sehingga mungkin perlu memang bantuan-bantuan yang ada dari luar. Makanya jadi kita patut juga kita syukuri ya, karena kita punya apalagi namanya jiwa sosial, budaya sosial yang tinggi ya. Jadi di Indonesia itu punya budaya sosial yang tinggi. Sehingga kadang kalau kita melihat ini uh, kadang berlebih, cuma mungkin pada aspek-aspek tertentunya, itu tidak semua. Contoh misalnya dari 10 kebutuhan kadang 5 yang berlebih tetapi 5 itu kurang. Jadi apalagi namanya harapannya kan itu sama ya, seimbang. Uh, jadi tetapi ini potensi-potensi ini mungkin nanti perlu kita apalagi namanya tingkat jaga ya, atau mungkin kita tinggal kita manage. Contoh misalnya kalau sekarang, kalau terakhir kan kemarin ini sudah ada banyak yang dilakukan, misalnya kebutuhan akan mie instan misalnya sudah cukup. Jadi kalau ada bantuan mie instan disubstitusi saja misalnya dengan kebutuhan yang lain ya, seperti itu. Jadi tinggal di manage untuk memenuhi ketersediaan sumber kebutuhan dasar dan pelayanan itu tadi. Kemudian beberapa paradigma dalam manajemen bencana ini penting kita pegang, bantuan darurat, mitigasi pembangunan dan pengurangan risiko. Karena pada aspek inilah mungkin nantinya kita akan berbicara lebih banyak mengenai kebencanaan itu sendiri. Ya, keadaan darurat, situasi atau kondisi atau kesejahteraan individu manusia atau masyarakat akan terancam. Jadi apabila tidak dilakukan tindakan yang tepat dan segera, sekaligus menuntut tanggapan dan cara penanganan yang luar biasa di luar prosedur rutin dan standar. Jadi keadaan darurat ini, ya kata dasarnya memang darurat, sehingga hal-hal yang terkait dengan itu tadi, jadi bagaimana nanti kita tingkatkan itu. Kemudian manajemen kedaruratan, seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan kedaruratan pada menjelang, saat dan segera setelah terjadi kedaruratan. Ini kemudian manajemen kedaruratan ini mencakup siaga darurat, tanggap darurat, dan pemulihan darurat ya. Jadi siaga darurat ini artinya SDM yang dibutuhkan itu siap. Jadi ketika misalnya ada, mereka siap dengan cepat. Jadi siap dan tanggap itu ya. Jadi kalau di dalam kebencanaan kebencanaan itu ada namanya respon time ya. Jadi ketika misalnya bencana itu terjadi, berapa waktu yang ideal yang misalnya semua tenaga harus ada di sana. Misalnya terjadi banjir ya, paling tidak apalagi namanya 1 jam sebelum banjir itu ada, tim sudah ada di sana ya, seperti itu. Saya kira ini mungkin nanti dibaca ya saya, kegiatan tanggap darurat, manajemen dan koordinasi. Jadi seperti ini tadi yang pertanyaannya Fikrang ya. Jadi nanti apa yang dilakukan. Jadi ini nanti yang dilakukan pada saat misalnya terjadi bencana. Manajemen tanggap darurat diperlukan 3C, command, control, dan coordination ya. Jadi ada komando. Jadi pada saat terjadi bencana itu perlu ada komando, sehingga komando ini apalagi namanya menjadi sumber utama dari informasi mungkin yang nanti kita akan dapatkan. Komen ini atau komando ini kalau berdasarkan undang-undang biasanya yang menjadi komando itu adalah kepala daerah yang terjadi bencana. Kalau misalnya di Makassar berarti komandonya itu adalah wali kota. Kalau bukan wali kota, minimal dia adalah sekda atau sekretaris daerah. Kemudian ada kontrol ya. Kontrol yang dimaksud di sini setiap perkembangan dari kegiatan yang dilakukan itu harus ada informasi, jadi tertata ya.
Jadi terdistribusi dokumentasinya, kemudian koordinasi. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan itu tidak berjalan sendiri-sendiri. Jadi apa istilahnya berkoordinasi dengan tenaga yang lain. Bentuk kegiatannya bisa mendirikan posko, membuat tim reaksi cepat atau respon time. Biasanya ini kegiatan ini merupakan tugas dari BNPB, BPBD provinsi dan BPBD kabupaten kota ya. Karena ini kan komandonya tadi wali kota ya, jadi tentu yang ada di dalam adalah institut pemerintahan. Tapi kadang apa bagian ini nanti akan melibatkan relawan-relawan ya, seperti misalnya ada tagana yang misalnya dari apa dinas sosial, ada misalnya apa 911 misalnya dari Unhas atau dari Rumah Sakit Wahidin dan sebagainya. Kemudian perlindungan dan pendataan. Jadi kegiatan ini meliputi evakuasi korban yang hidup dan meninggal, memberikan pertolongan dan perlindungan bagi korban yang selamat, kemudian menerima dan memberikan tempat penampungan sementara, mendata, mencatat agar memudahkan dalam pengurusan pelayanan. Saya kira ini dibaca saya nanti ya, untuk beberapa hal yang dibutuhkan. Jadi seiring berjalannya waktu ada perubahan paradigma dari respon darurat ke manajemen risiko. Jadi perubahan dari penanganan ini menjadi penanggulangan bencana, dari panik ke pemecahan masalah. Jadi diharapkan bahwa respon darurat itu tidak perlu panik ya. Jadi sebenarnya sudah ada sistemnya. Karena sekira hampir dari semua apalagi namanya hal tersebut kita sudah punya, entah itu sistem, entah itu fasilitas, tinggal bagaimana nantinya, karena kalau kita berbicara mengenai bencana itu tentu ada memang hal yang tidak seimbang ya, entah itu misalnya orang yang sakit dengan tenaga kesehatannya, kebutuhan dasar misalnya dengan yang tersedia, tentu itu akan apalagi namanya up the record ya istilahnya, jadi tidak ada yang apalagi namanya yang cukup. Kemudian dari penanggulangan bencana sebagai isu luar biasa menjadi perkara biasa ya, pekerjaan biasa pemerintah dan pembangunan. Ini contoh dari baca saya. Kemudian model penyelenggaraan pada saat tidak ada berencana, ada perencanaan PB, pengurangan risiko, pencegahan, pemanduan dan rembang, pensyaratan analisis risiko bencana, penegakan rencana tata ruang, dan pendidikan pelatihan dan persyaratan teknis. Jadi harusnya sebelumnya ada bencana, hal-hal ini sudah bisa kita lakukan ya, mulai dari aspek perencanaan itu tadi. Kemudian setelah itu ada kesiapsiagaan. Jadi ini semua ya. Jadi pada prinsipnya sebenarnya kesimpulannya adalah sebelum terjadinya bencana, bagaimana nantinya kita punya kesiapan untuk menghadapi bencana tersebut. Bagaimana caranya kita mempersiapkannya? Pertama kita harus memahami, menganalisis potensi bencana apa yang kemungkinan bisa terjadi misalnya di daerah kita ya. Seperti misalnya di daerah Makassar misalnya, apa di daerah Goa misalnya, yang bagian-bagian Malino di sana, apa misalnya di Malino di sana potensi untuk longsor. Jadi apa yang kita persiapkan, apa yang bisa kita lakukan pada saat bencana. Jadi semua itu sudah harus ada panduannya ya. Kalau terjadi longsor misalnya, oh ini yang lakukan, oh ini yang perang ini yang bisa kita lakukan dan sebagainya ya. Seperti itu.
Kemudian sehingga pada saat darurat uh, cepat pelaksanaannya, penetapan status bencana cepat, pemenuhan kebutuhan dasarnya pun cepat, melindungi kelompok rentan pun cepat, dan pemulihan sarana kunci pun cepat, ya, sehingga nanti outputnya pada saat pemulihan, rehabilitasi, dan konstruksi pun itu cepat, karena semua bergerak, ya, bukan hanya dari pemerintahan saja, tetapi dari masyarakatnya pun ikut bergerak. Nah, saya kira ini mungkin nanti tentu kalau kita berbicara mengenai bencana, akan ada saja dampak yang ditimbulkan. Nah, pada saat misalnya korban massal, ada duka, kecelakaan, kematian, kemudian rusaknya sarana dan prasarana kesehatan, kemudian pengungsian, kesakitan, kematian, kurang gizi, dan sebagainya. Ya. Kemudian penanggulangan kesehatan akibat bencana, jadi serangkaian kegiatan di bidang kesehatan untuk mencegah, mitigasi, menyiapkan kedaruratan, pemulihan, dan membangun kembali. Jadi secara ini nanti kita bisa lakukan secara lintas program dan lintas sektoral. Ini ada beberapa contoh pencegahan, jadi mungkin dibaca ya, nanti akan sebagai kan ini anunya, slide-nya, ya, pembuatan peta rawan bencana, jenis ancaman bahaya atau hazard, jadi ini ada banyak, kemudian kerentanan pada masyarakat atau vulnerability, ya, status kesehatan, cakupan pelayanan kesehatan, keadaan sarana dan prasarana. Jadi penting untuk bagaimana kalau kita ingin mencegah, kita harus tahu ya dulu apa masalahnya, apa yang kemungkinan bisa terjadi. Hazardnya itu kita harus tahu, ancaman bahayanya itu kita harus tahu apa. Kemudian yang kedua adalah pengembangan peraturan. Tentu di dalamnya ada standar pelayanan kesehatan, anjuran atau pembatasan tindakan yang tidak boleh dan tidak boleh dilakukan baik oleh petugas atau masyarakat. Jadi ini penting, contoh misalnya di Makassar ini, karena kadang tidak hanya misalnya apalagi namanya masyarakat itu tidak tahu, tapi yang paling parah itu mereka tahu, tetapi tetap saja tindakan yang tidak mendukung terhadap uh, risiko bencana itu juga bisa terjadi. Contoh misalnya di di Makassar misalnya dilarang buang sampah untuk agar supaya misalnya tidak terjadi banjir, tapi masih tetap saya dilaksanakan, ya, sehingga perlu ada pengembangan peraturan. Jadi karena kadang kalau kita lihat di Indonesia itu kadang apalagi namanya eh, tindakan baru itu kita lakukan eh, pas misalnya karena ada apa punishmentnya, ya, jadi ada apanya lagi namanya, ada sanksinya, ya. Walaupun mungkin kadang lambat laun itu akan pudar, tetapi paling tidak ada upaya, ya, yang dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah penyebar luasan informasi masalah kesehatan yang dapat terjadi, kemudian peraturan anjuran untuk petugas dan masyarakat. Jadi penting untuk setelah ada aturan ini kita apalagi namanya kita sosialisasikan, ya. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan mitigasi, uh, pertama struktural, jadi ini ada pembangunan dan rehabilitasi fisik, pengadaan masyarakat, pengadaan sarana kesehatan, dan pengadaan alkes, obat, dan habis pakai. Kemudian non struktural, ini ada, ya. Jadi penetapan lokasi pembangunan sarana kesehatan di daerah aman. Jadi yang dimaksud di sini tadi ini kegiatan mitigasi ini struktural itu yang misalnya sarana yang skalanya besar, yang mungkin tidak bisa dilakukan secara swadaya. Contoh misalnya membangun posko atau menyediakan memang tenda-tenda. Ini kan harus yang pemerintah punya, ya, dan sebagainya. Yang struktural ini bisa mungkin dari bantuan dari relawan, atau mungkin dari apalagi namanya bantuan dari relawan, atau mungkin uh, apa uh, atau mungkin dari masyarakat yang ada di sekitar, ya.
Artinya bisa bisa diadakan ketika mungkin misalnya ada pemerhati bencana atau ada misalnya pemerhati lingkungan dan sebagainya. Nah, ini semua bisa dilakukan secara swadaya. Nah, contohnya misalnya pemasangan tanda atau rambu petunjuk penyelamatan bahaya letak alat dan bahan. Kan ini bisa kita lakukan semua ya. Di samping bisa kita lakukan, kalaupun misalnya memerlukan biaya yang artinya masih bisa ditanggulangi oleh masyarakat. Nah, kemudian ada pengaturan mobilisasi dan penempatan sumber daya kesehatan, penyusunan standar pelayanan kesehatan dan sumber daya, atau mungkin termasuk diklat ya, jaminan asuransi. Nah, kemudian selanjutnya adalah penyusunan rencana kontingensi, uh, penyiapan sarana prasarana kesehatan, alkes dan bahan habis pakai, penyiapan dana operasional, dan pembentukan tim reaksi cepat ya. Ini kalau kita apalagi namanya di Sulawesi Selatan ada namanya BSB ya, Brigade Siaga Bencana ya. Nah, kemudian ada pengembangan sistem peringatan dini, penyebarluasan informasi masalah kesehatan akibat bencana. Kemudian usaha-usaha penyelamatan yang harus diambil oleh individu, keluarga, dan masyarakat. Nah, ya. Kemudian pelaksanaan rencana penanggulangan bencana yang pernah disusun, kemudian pencarian dan penyelamatan korban, pemeriksaan status kesehatan korban atau triase, memberikan pertolongan pertama dan mempersiapkan untuk tindakan rujukan. Ya, sekiranya ini nanti tinggal dibaca saja ya. Nah, ini untuk kegiatan rekonstruksi ya. Jadi ini ada pada fase pemulihan ya atau rekonstruksi. Kemudian hal-hal yang mendasar, jadi koordinator kesehatan di lapangan tetap berada tetap ada pada kepala dinas kesehatan setempat. Kemudian bantuan dari manapun dibawa kendali operasional Kadinkas setempat kecuali dinyatakan sebagai bencana nasional. Ya, jadi ini untuk penyelenggaraan secara umum. Jadi karena datanya didapat dari Departemen Kesehatan, jadi kita mengacu kepada aturan yang ada di kementerian ya. Nah, jadi hal ini semua diatur oleh kementerian ya. Mulai dari rapid health-nya, kemudian bencananya, medical response-nya, surveillance emergency atau rapid net assessment kebencanaan. Kemudian ada public health response. Nah, ini mencakup beberapa hal yang terkait dengan itu, misalnya air bersih, sanitasi, surveillance, pemberantasan penyakit, dan imunisasi ya. Itu punya target waktu tertentu. Jadi istilahnya kita berbicara mengenai respon time-nya. Jadi waktunya itu tidak boleh lama ya, karena tidak mungkin kan misalnya seseorang menunggu 1 hari 2 malam tidak mendapatkan air bersih, tidak ada sanitasi dan sebagainya ya. Sehingga penting untuk hal tersebut dilakukan secara cepat dan tepat ya. Jadi desain kompetensi kurang lebih seperti ini ya, unsur vertikal horizontal, sirkular seperti ini ya. Jadi jadi kurang lebih seperti ini penanganan yang ada di Indonesia. Jadi karena saya mengadopsi apalagi namanya bahan-bahannya dari Kementerian Kesehatan ya. Saya kira itu. Ada yang ingin ditanyakan ya? Ada yang mau bertanya?